Oke, kali ini kita akan membahas modul 4 ya. Jadi di sini modul 4, ini bahannya seperti ini ya, bahan modul 4. Jadi di sini ada dua sheet ya. Jadi di Excel itu ini ya, ada istilahnya ada apa ya, semacam kayak fitur ya, fitur sheet atau lembar. Jadi kayak misalkan laporan penjualan misalkan dalam 1 tahun. Jadi di sini kalian bisa gunakan lembar 1, jadi bulan Januari, Februari, Maret, tinggal ditambahkan lagi. Kalau mau tambahkan tinggal di plus plus gini. Kalau untuk ganti nama tinggal di klik kanan di rename. Ya tinggal diganti nama. Misalkan untuk mengganti ininya lembarnya atau lembar di halaman Excel ini. Oke. Jadi di grafik sendiri seperti ini. Ini bahannya, terus ini untuk logika, ini untuk pakai menggunakan rumus logika if untuk yang sheet berikutnya, makanya dikasih nama logika if di sini. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini ya, di hasilnya sendiri seperti ini ya di modul 4. Nah, seperti ini ya, di grafiknya nanti muncul grafik seperti ini. Lantas untuk di logikanya seperti ini, menggunakan rumus. Di rumus ini untuk menghasilkan rumus seperti ini didasarkan pada ketentuan seperti ini ya, ketentuannya seorang mendapat hadiah lemari es jika mempunyai poin minimal 50. Jadi untuk poin di bawah 50 akan mendapatkan televisi. Jadi di sini ini ada data ya, semacam kayak tabel data nama marketer atau marketing staff. Di sini adalah poin penjualan. Jadi setiap marketing itu pada saat menjual satu produk dia dapat 1 poin. Jadi dengan poin-poin yang didapatkan oleh si marketing staff tersebut, perusahaan memberlakukan satu reward bahwa kalau misalkan si marketer ini atau marketing staff ini dapat poin minimal 50, akan dapat reward lemari es. Jadi dapat hadiah lemari es. Kalau nggak dapat lemari es atau poinnya di bawah 50, maka dapatnya televisi saja. Oke, nanti rumusnya yang dipakai adalah rumus yang ini. Ini yang sudah jadi bahannya. Nah, jadi untuk proses pembuatannya, jadi kita akan ajari proses pembuatan tabel terakhir ya, untuk terakhir kali. Karena ya di modul 1, 2, 3 kayaknya cukup jelas ya untuk bikin tabel. Jadi untuk bikin tabelnya seperti biasa ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4 kolom, jadi di blok sampai D ya, merge center. Nah, jadi diketik misalkan grafik penjualan rumah, misalkan ini warna merah atau fontnya besar ya diperbesar aja, misalkan 16 warna merah, tulis huruf besar ya, grafik penjualan rumah. Nah seperti ini, dan seterusnya di bawahnya di blok merge center perumahan Putri Indah Permai. Kalau misalkan warna merah ya seperti biasa kasih warna merah aja di blok ini ya, kasih warna merah misalkan. Dan seterusnya ini di blok merge center lagi sampai 4 ya. Jadi merge center lagi seperti ini sampai D ya, kalau dikonversi 4 kolom. Nah, habis itu kita bikin tabelnya mulai baris ke-6. Jadi kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, barisnya ada 6, kolomnya ada 4. Jadi ke bawahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11 ya. Jadi ke kanannya sampai D gini. Jadi tinggal ini ya, klik ini, pilih yang all border ini ya. Pilih yang all border seperti ini, lantas kalian tinggal lebarin aja seperti ini. Klik kanan kolom width. Kanan kolom width misalkan bikin 20. Oke, nah seperti ini ya, tinggal diisi tipe, terus ke kanannya pakai tab, misalkan Juli, kanannya Agustus, gini, lantas ya ke kanannya Agustus, September. Nah seperti ini, tinggal di blok aja. Kasih efek stabilo warna kuning tengah gini, tinggal diisi aja. Oke, setelah diisi ini diganti nama sheetnya, tinggal klik kanan kasih nama grafik. Nah grafik seperti ini ya. Lantas yang kedua tinggal bikin di sini, bikin sheet baru, tinggal diklik plus di sini. Lantas tinggal
kalian tinggal ini ya, bikin kolom lagi seperti biasa sampai D ya, di blok sampai D, merge center. Lantas kalian ketik misalkan daftar nama poin belanja. Jadi seperti ini. Jadi ini kebetulan sama ya, bersama untuk bikin tabelnya sampai 4 baris ya, sampai 4 baris. Berarti nanti bikin tabelnya mulai baris ke-6. Jadi untuk ininya ada 11 ya, ada 11. Ini random aja ya, 11 di blok sampai ke kanan sampai D. Tinggal all border, ininya dilebarin, klik kanan, kolom width bikin 20. Jadi bikin 20 seperti ini. Atas ini diperkecil, yang ini untuk nomor ya, diperkecil, misalkan bikin 4 saja, bikin 4 ininya, sisanya dilebarin. Oke, lantas ini kasih warna efek stabilo ya, warna hijau. Yang ini tinggal ketik 1 seperti biasa. 1 pakai fill series, ininya kolom 10. Ini ya, di blok tinggal di rata tengah gini. Ini kelebihan ya, kelebihan tinggal dibuang aja, klik kanan delete. Oke, sisanya tinggal diisi ya, diisi semuanya. Nanti hasil akhirnya ini tinggal di klik kanan, dikasih nama logika if. Jadi ini terakhir kali saya mengajarkan cara membuat tabel ya, karena cukup sederhana. Nanti langsung di materi berikutnya untuk tabel langsung kita skip, langsung ke rumusnya langsung ya. Jadi logika rumus yang dipakai seperti apa. Oke, langsung kita balik langsung ke bahan yang sudah jadi. Nah, jadi di bahan modul 4. Nah, bahannya seperti ini ya. Setelah dibikin tadi tabelnya. Jadi untuk bikin grafik di Excel itu cukup mudah, beda sama di Microsoft Word, jadi kerjanya harus 2 kali. Jadi kalau di Excel itu cukup sekali aja, tinggal di blok aja, di blok seperti ini. Di blok seperti ini, lantas tinggal insert aja, klik insert, habis itu pilih chart. Chartnya dicari di sini, chart. Nah, di sini chart, ini chartnya. Nah, ada model-modelnya seperti ini ya, ada 3D, 2D, ada 3D seperti ini. Lantas ada yang ini ya, ada 2D line, ada 3D line, 2D area. Ini model-modelnya. Kita ini aja ya, kita ambil sampel satu aja, misalkan ambil yang ini ya, 3D kolom ya, 3D kolom, tinggal klik aja. Kalian bisa geser-geser ke bawah, ke kanan. Seperti ini, misalnya kita taruh ke bawah, tinggal geser gini, terus kita chart title-nya tinggal ganti nama aja, grafik. Sebentar, ini ya, masih lama loh nih, grafik penjualan rumah. Nah, oke. Jadi jadinya seperti ini, nanti lo bisa taruh sini, serah bebas ya. Oke, ini yang proses membuat grafik di Excel. Lantas untuk di logika if tadi yang sudah saya jelasin ya, ini saya sudah jelasin di tadi uraian saya sebelumnya. Jadi tinggal rumusnya yang dipakai adalah, jadi acuan adalah data point ini. Jadi rumusnya diawali sama dengan seperti biasa, sama dengan di if, karena ininya pakai rumus if, jadi ketik if itu kan artinya jika buka kurung, nah, seperti ini. Jika poin itu diklik di sini, poinnya kan ada di kolom C8, sorry, di sel C8, kolom C baris ke-8, di sel C8. If jika C8 atau poin mengacu, kalau kita ngomong C8 berarti ngacunya ke poin. If atau jika poin lebih besar dari 50, sesuai ketentuan di sini ya, lebih besar 50, koma, rumusnya ini petik ini, maka dapat lemari S. Nah, petik lagi, koma, karena ini satu logika, jadi koma. Kalau enggak lemari S, yang pasti dapatnya televisi 14, koma, maka dapatnya televisi 14 seperti ini. Nah, petik, tutup kurung. Jadi rumusnya seperti ini, cukup sederhana. Jadi bacanya if C8 atau if C8 itu ngacunya poin, jika poin lebih besar 50, koma, maka dapat lemari S.
koma itu jika tidak maka dapat televisi 14. Jadi baca rumusnya seperti itu, sederhana, tinggal diantar aja. Jadi munculnya kan lemari S karena dia poinnya di sini 60, jadi di atas 50 maka dapat lemari S. Kita coba tarik. Oke, kita rata tengah. 60 dapat lemari S, bener. 48 karena di bawah 50 dapat televisi. 35 dapat televisi, bener. 83 lemari S dan seterusnya. Nanti logikanya benar ya. Jadi untuk mengerjakan itu pakai rumus ini. Nah, di pertemuan berikutnya saya nggak akan bahas ini ya, rumusnya satu-satu gini ya. Tapi langsung saya akan ini ya, langsung ke rumus ya. Langsung ke rumus. Jadi biar cepat karena bikin tabelnya saya rasa juga sudah sangat paham ya karena udah 4 modul bikin tabel. Lantas sisanya paling langsung ke rumus. Rumus pun nanti saya nggak akan jelasin satu-satu, langsung ke bentuk hasilnya kalian bisa lihat di sininya ya. Di rumusnya di atas sini ya. Oke. Oke, jadi itu tadi seputar modul 4 ya. Mudah-mudahan